Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel pendidikan Pak Guru. Sebelum lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dalam channel Pak Guru. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di tema 3 pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang membuat pertanyaan tertulis. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, materi ke depan itu adalah ada materi wawancara. Nah, jadi sebelum kita masuk ke wawancara, kita belajar dulu tentang membuat pertanyaan tertulis. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu perbedaan apa itu kata tanya dan juga kalimat tanya. Kata tanya itu adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian ada kalimat tanya. Kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada seseorang dengan mengharapkan adanya jawaban dari orang tersebut. Kemudian, ciri-ciri kalimat tanya. Di akhir kalimat itu biasanya bernada naik apabila diucapkan. Kemudian, di akhir kalimat itu selalu terdapat tanda tanya. Nah, tandanya seperti ini, seperti yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, dalam membuat pertanyaan itu harus pertanyaan yang baik. Nah, apa pertanyaan yang baik itu? 1. Selalu diawali dengan kata tanya. 2. Pertanyaannya untuk menggali informasi. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik atau tema. Jadi tidak boleh keluar dari topik atau tema. Misalnya temanya tentang pahlawan, berarti pertanyaannya adalah seputar pahlawan. Selanjutnya yang keempat adalah antara pertanyaan yang satu dengan yang lain saling berkesinambungan atau berhubungan. Yang kelima itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai janji tadi, Bapak akan menyampaikan macam-macam kata tanya. Nah, kata tanya itu yang pertama ada kata apa. Itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kemudian ada kata tanya siapa. Itu menanyakan seseorang atau pelaku. Yang ketiga ada kata tanya bagaimana. Itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Yang keempat ada kata tanya berapa. Itu untuk menanyakan jumlah, harga, nilai, dan lain-lain. Kemudian ada kata tanya kapan. Itu digunakan untuk menanyakan waktu, baik itu jam, hari, bulan maupun tahun. Kemudian ada kata mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Jadi ini adalah beberapa contoh kata tanya. Sebenarnya masih ada lagi, misalnya seperti kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Nah, contoh penggunaan kata tanya seperti ini. Yang pertama ada kata tanya apa. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Apa makanan pokok masyarakat Papua? Kemudian kata tanya siapa? Siapa yang suka makan buah? Yang ketiga, bagaimana keadaan nenek di rumah? Selanjutnya ada kata tanya berapa? Berapa harga masker itu? Selanjutnya ada kata kapan.
kalimatannya seperti ini. Kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Kalimatnya seperti ini. Mengapa pandemi COVID-19 ini belum berakhir? Oke adik-adik, sekian ya video dari Pak Guru kali ini. Terus tunggu video dari Pak Guru selanjutnya. Mohon maaf apabila Pak Guru ada salah ucap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi